Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Belakangan ini kita telah mendengar bahwasanya ada ulama ya mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an lapas yang mengatakan Allah itu ada. Dan hal ini juga dinukil oleh kiai yang besar di negara kita mengatakan bahwasanya tidak ada sifat wujud, tidak ada lafaz di dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya Allah itu ada. Maka kita akan dengarkan video berikut. Imam Asy'ari baca Quran, menemukan sifat-sifatnya Allah. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Innallaha ghafurur rahim, maha pengampun, rahman rahim, maha kasih sayang. Wallahu bikulli syai'in alim, maha berilmu, maha mengetahui. Wa innallaha ala kulli syai'in qadir, maha kuasa. Latifun khabir, rahman rahim. Udah. Azizun hakim, udah. Tidak ada sifat wujud. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Nah, dari perkataan tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ya kiai menukil ya perkataan ulama bahwasanya tidak ada sifat wujud. Tidak ada lapas Al-Quran yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada. Maka bagaimana mengkompromikan ini? Ya, Allah itu Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Tetapi kenapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah itu ada? Tidak ada. Tidak ada Allah mengatakan hal tersebut. Ya. Jadi mana yang benar ini? Maka kita akan menjawab dengan dua pertanyaan. Dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama ya dengan Al-Qur'an. Ya. Dikarenakan kiai mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada di dalam Al-Qur'an. Maksudnya sifat wujud Allah Subhanahu wa taala tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ya, tidak ada lafaz yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Maka kita akan jawab dengan Al-Qur'an pula yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada. Buktinya apa? Dalam Al-Qur'an. Dan yang kedua adalah dengan akal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Nah, yang pertama kita buka Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 225. Kita akan baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Nah, kita akan penggal ayat yang ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illahu. Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia, Al-Hayyu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya Al-Hayyu wal Qayyum. Allah yang Maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, kalimat Al-Hayyu yang Maha hidup ini adalah membuktikan Allah itu ada. Ya, secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah itu ada. Karena hidup konsekuensinya itu ada. Sesuatu yang hidup itu dia pasti ada. Adapun yang ada itu belum tentu hidup. Contoh, berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka itu ada. Ya. Seperti Lata, Uzza dan sebagainya ada. Tetapi sesembahan mereka itu tidak hidup, benda mati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Hayyu, Allah Maha hidup.
menunjukkan bahwasanya Allah itu ada dan Dia Maha Hidup. Ini adalah penjelasan yang pertama. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha mawjud." Allah itu ada, enggak. Tetapi Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an yang lebih tinggi dari ada, yaitu Huwal Hayyu. Dia yang Maha Hidup. Karena konsekuensi yang hidup pasti ada. Tetapi yang ada belum tentu hidup. Ini dari sisi nas Al-Qur'an. Yang kedua, kita akan jelaskan dari sisi logika. Yang pertama, kita akan buka, ini adalah skripsi saya, ya. Nama saya adalah Simaun Song, Habibie Simaun Song. Saya buat skripsi perancangan aplikasi kamus fikih 4 mazhab, ya. Nah, ini adalah skripsi saya. Kita akan buka, ya, bab yang pertama. Nah, ini adalah skripsi saya, ya, latar belakang, ya. Setelah itu ada identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sebagainya. Ya. Apakah saya, Habibie Simaun Song, dikatakan bahwasanya saya memiliki wujud, ya, saya itu ada, ya, ya, untuk membuktikan bahwasanya saya itu ada, dikatakan ada, ya, atau pernah ada, ya, dengan menuliskan di karya ilmiah saya dari bab 1 sampai bab 5 itu mengatakan bahwasanya Habibie Simaun Song itu ada. Tidak. Tidak perlu. Skripsi saya ini mulai dari jilid bab pertama sampai bab yang kelima, ya, itu menunjukkan bahwasanya saya itu ada. Kenapa? Karena kalau misalnya saya tidak ada, maka skripsi saya itu tidak ada. Dikarenakan adalah skripsi saya, maka saya itu ada. Bukti bahwasanya saya ada adalah karya tulis saya. Walaupun nanti saya telah mati, karya tulis saya ini tetap menjadi bukti bahwasanya dahulu saya pernah ada. Kenapa? Karena saya telah menuliskan karya ilmiah ini, skripsi ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih mulia, lebih tinggi, lebih suci dari itu. Allah turunkan Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, menunjukkan bahwasanya Allah ada. Buktinya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tidak perlu Allah mengatakan aku itu ada. Ya, Allah itu ada di dalam Al-Quran untuk membuktikan bahwasanya Allah itu ada. Cukup dengan Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui Jibril, lalu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sampai kepada kita menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Nah, jadi itu adalah dua, ya, penjelasan, ya, yang benar terhadap pemahaman itu. Jadi ringkasannya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya aku itu ada, Allah itu ada, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Hayyu, Allah Maha Hidup. Ya, sesuatu yang hidup pasti ada, tetapi yang ada belum tentu hidup. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak perlu menuliskan, ya, dari di dalam Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, konteks Allah itu ada. Kenapa? Dengan adanya Al-Quran menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Ya. Kalau Allah itu tidak ada, maka siapa yang menurunkan Al-Quran? Nah, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.